Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah epik yang penuh petualangan, emosi, dan perpisahan, yaitu How to Train Your Dragon, The Hidden World. Persahabatan antara manusia dan dragon sudah melewati begitu banyak rintangan. Namun kali ini, mereka dihadapkan pada pilihan paling berat, bertahan bersama, atau berpisah demi keselamatan. Di film ini kita juga diperkenalkan dengan karakter baru, Grimmel the Grizzly, seorang pemburu Night Fury yang sangat berbahaya dan menjadi ancaman terbesar bagi Hiccup dan Toothless. Sebelum kita mulai ceritanya, siapin dulu cemilan kalian, cari posisi paling nyaman, dan mari kita masuk ke dalam petualangan Hiccup dan Toothless. Di awal cerita, kita diperlihatkan Hiccup bersama teman-temannya menyusup ke markas para pemburu dragon untuk menyelamatkan dragon-dragon yang ditangkap. Namun karena kurang waspada, keberadaan mereka diketahui oleh para penjaga. Pertarungan pun tak terhindarkan. Hiccup dan Astrid segera membebaskan para dragon tawanan, sementara teman-teman mereka melumpuhkan para penjaga. Setelah pertarungan sengit, misi penyelamatan akhirnya berhasil. Scene kemudian beralih ketika Hiccup dan rombongannya kembali ke desa, Berk bersama ribuan dragon yang berhasil diselamatkan. Mereka disambut dengan sangat meriah oleh penduduk desa. Namun suasana itu berubah menjadi lucu dan kacau saat seekor dragon besar tanpa sengaja menyenggol bangunan ketika bermain dengan dragon kecil, hingga membuat beberapa bangunan roboh. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok antagonis utama, Grimmel the Grizzly. How go your plans to conquer the world? Ia datang ke markas para pemburu dragon untuk bersekutu dan mencari tahu lokasi persembunyian Hiccup beserta para dragon. But I'm in the business of killing dragons, not retrieving them. But Grimmel! That idiot boy has done all of the work for you, gathering the... Film lalu membawa kita ke sebuah flashback masa kecil Hiccup. Saat itu ia digendong oleh ayahnya, Stoic, yang bercerita tentang tugas seorang kepala suku, melindungi rakyatnya dan menjaga para dragon. Stoic juga menceritakan legenda tentang sebuah dunia tersembunyi, tempat para dragon dapat hidup aman jauh dari ancaman manusia. Find the hidden world and seal it up. So that people... Ketika Hiccup sedang merenungkan semua itu, Astrid datang untuk menghiburnya. I have no idea what you're talking about. Sementara itu, Toothless tampak seperti merasakan keberadaan dragon lain di sekitar mereka. Dan benar saja, muncullah seekor Light Fury, dragon langka yang sejenis dengan Toothless. Pertemuan itu menjadi awal hubungan spesial di antara mereka. Namun ketegangan kembali muncul saat malam hari. Grimmel berhasil menyusup ke rumah Hiccup dan mencoba membius Toothless. Toothless! Pertarungan pun terjadi. Hiccup menyadari bahwa pulau mereka sudah tidak aman lagi. Place where no one will find them. Sebagai kepala suku, ia memutuskan untuk memindahkan seluruh penduduk dan para dragon demi keselamatan bersama. Is there an actual plan, or... Just keep flying until we reach the end of the world. Seems sensible. Di sisi lain, Toothless dan Light Fury mulai semakin dekat. Mereka bermain dan saling mengenal. Terutama karena sudah sangat lama tidak ada Night Fury ataupun Light Fury lain yang terlihat. Tak lama kemudian, Ibu Hiccup memberitahu bahwa Grimmel sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka. Know how, but Grimmel is tracking us. This is all because of the hobgobblers. He has 100 ships, maybe more, with enough cages for all of our dragons. Menyadari ancaman yang semakin besar, Hiccup dan teman-temannya memutuskan menyerang markas Grimmel. Just because. I like your instincts. What is this? Mereka berhasil menyusup dan membakar markas tersebut, tetapi tanpa disadari Rufnut tertinggal di sana. He takes that stupid baby everywhere. Saat ditangkap, Rufnut terus berbicara tanpa henti, hingga membuat
Grimmel kesal dan akhirnya melepaskannya. Begitu saja. Hate when people never stop talking. Yes, It's going, blah, blah, blah. It's so boring. Can't we just... Namun ternyata, Grimmel diam-diam mengikuti Rufnut untuk menemukan lokasi persembunyian Hiccup dan para dragon. Where is she heading? She's tracking... Sementara itu, Hiccup dan Astrid yang sedang terbang bersama dragon. Mereka tanpa sengaja menemukan sebuah gua tersembunyi yang sangat indah. Tempat itu dipenuhi ribuan dragon, dan di sanalah Toothless terlihat sebagai seekor alpha yang memimpin para dragon lain. Namun keberadaan Hiccup dan Astrid diketahui oleh para Dragon Lair. Mereka hampir diserang, tetapi Toothless datang menyelamatkan mereka tepat waktu. I'm sorry, but I just... Ketika kembali ke desa, Hiccup mulai curiga melihat Rufnut bisa kembali dengan mudah. Rufnut? Miss me? How did you escape? I annoyed them till they let me go. Dan benar saja Grimmel ternyata hanya memanfaatkan Rufnut untuk menemukan lokasi mereka. Pertarungan besar pun terjadi. Toothless dan Light Fury berhasil ditangkap. Para dragon yang mencoba menyelamatkan mereka terpaksa berhenti, karena Grimmel mengancam akan menyerang Light Fury jika mereka mendekat. Sebagai alpha, Toothless akhirnya memerintahkan seluruh dragon untuk mundur demi keselamatan Light Fury. Namun Hiccup tidak tinggal diam. Bersama Astrid dan teman-temannya, ia mengejar Grimmel. Pertarungan udara yang sangat sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan itu, Toothless mengeluarkan kekuatan barunya, yang luar biasa kuat hingga membuat Grimmel dan Hiccup jatuh ke laut. Okay. Beruntung, Light Fury datang tepat waktu dan menyelamatkan Toothless serta Hiccup. Sementara itu, Grimmel akhirnya tenggelam ke laut dan kisah sang pemburu dragon pun berakhir. Film kemudian ditutup dengan momen yang sangat emosional. Perayaan pernikahan Hiccup dan Astrid berlangsung meriah. Tetapi di balik kebahagiaan itu, ada perpisahan yang menyakitkan. Hiccup sadar bahwa selama manusia dan dragon terus hidup bersama, para dragon akan selalu menjadi target perburuan. Dengan berat hati, ia akhirnya merelakan Toothless pergi menuju Hidden World. Tempat aman yang selama ini hanya menjadi legenda. Toothless kini menjadi alpha dan memimpin seluruh dragon menuju dunia tersembunyi itu. Dan sejak saat itu, manusia dan dragon memilih jalan mereka masing-masing demi keselamatan dan masa depan yang lebih baik.